Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas tafsir Tarbawi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Arfah Lubis dengan NIM 2414010175. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tafsir Tarbawi dari surah Al-A'raf ayat 90 sampai 93 yang meliputi pembacaan ayat Al-Qur'an, arti ayat, kemudian asbabun nuzul dan juga penafsiran ayat serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Baiklah, langsung saja kita akan masuk kepada pembacaan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 90 sampai 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Fa ahasathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin, yang artinya, dan para pemuka kaum kafir dari kaumnya berkata, sungguh jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian mereka ditimpa gempa, lalu jadilah mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan belum pernah tinggal di negeri itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih terhadap orang-orang yang kafir? Baiklah, selanjutnya masuklah kita kepada asbabun nusul atau sebab turunnya ayat. Jadi ayat ini menceritakan tentang kaum Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu penduduk Madyan. Mereka dikenal sebagai kaum yang melakukan banyak kecurangan dalam perdagangan, seperti mengurangi timbangan dan takaran serta melakukan penipuan dalam jual beli. Allah kemudian mengutus Nabi Syuaib untuk mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan curang tersebut. Namun, para pemuka kaum yang sombong justru menolak dakwah Nabi Syuaib dan mempengaruhi masyarakat agar tidak mengikuti beliau. Kemudian mereka menganggap ajaran Nabi Syuaib akan membuat mereka rugi karena melarang penipuan dan ketidakjujuran dalam berdagang. Karena terus-terusan mendustakan Nabi dan menolak kebenaran, akhirnya Allah menurunkan azab berupa gempa dahsyat yang menghancurkan mereka. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penafsiran ayat. Jadi pada ayat ke-90 dijelaskan bahwa para pemimpin kaum kafir berusaha menghalangi masyarakat untuk mengikuti Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka berkata bahwa siapa saja yang mengikuti Nabi Syuaib akan menjadi orang yang rugi. Dan perkataan ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang sombong sering memutarbalikkan kebenaran.
Padahal sebenarnya ajaran Nabi Syuaib mengajak kepada kejujuran, keadilan, dan kebaikan dalam kehidupan. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa para pemimpin yang buruk dapat memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat jika mereka menggunakan kekuasaan untuk menolak kebenaran. Kemudian pada ayat ke-91 Allah menjelaskan bahwa kaum tersebut akhirnya ditimpa azab berupa gempa yang sangat dahsyat. Mereka binasa di rumah-rumah mereka sendiri sebagai akibat dari kedurhakaan dan kesombongan mereka. Dan azab ini menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa dan bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan. Orang yang terus-terusan menolak kebenaran, orang yang terus-menerus menolak kebenaran setelah diberikan peringatan dapat menerima hukuman dari Allah. Dan selanjutnya pada ayat ke-92 dijelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib akhirnya menjadi orang yang benar-benar rugi. Mereka kehilangan kehidupan dunia dan juga keselamatan di akhirat. Dan ayat ini memberikan pelajaran bahwa kerugian yang sebenarnya bukanlah kehilangan harta atau keuntungan duniawi, tetapi kehilangan iman dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat ke-93 Nabi Syuaib berpaling dari kaumnya setelah mereka dibinasakan. Beliau berkata bahwa dirinya telah menyampaikan risalah Allah dan memberikan nasihat dengan baik. Dan ayat ini menunjukkan bahwa tugas seorang nabi dan pendidik adalah menyampaikan kebenaran dan memberikan nasihat dengan penuh kesabaran. Namun, jika orang-orang yang tetap menolak kebenaran, maka tanggung jawab tersebut telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, kita masuk kepada nilai-nilai pendidikan atau nilai tarbawi yang terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 90-93. Jadi yang pertama yang terkandung dalam Quran Surah Al-A'raf yaitu pendidikan keimanan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa manusia harus beriman kepada Allah dan menerima ajaran yang benar, bukan malah menolaknya karena kesombongan atau kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua ada pendidikan kejujuran. Kaum Nabi Syuaib dihancurkan karena mereka melakukan kecurangan dalam perdagangan. Dan hal ini mengajarkan bahwa Islam sangat menekankan sikap jujur dalam kehidupan. Hal ini mengajarkan bahwa Islam sangat menekankan sikap jujur dalam kehidupan, terutama dalam urusan ekonomi dan muamalah. Selanjutnya, nilai yang ketiga adalah pendidikan tentang pengaruh lingkungan dan pemimpin. Jadi, para pemuka kaum kafir memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat dengan mengajak mereka menolak kebenaran. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih pemimpin dan lingkungan pergaulan. Kemudian nilai yang keempat adalah pendidikan dakwah dan tanggung jawab. Nabi Syuaib tetap menyampaikan kebenaran walaupun ditolak oleh kaumnya. Ini mengajarkan bahwa seorang pendidik harus sabar dalam memberikan nasihat dan tidak mudah menyerah. Kemudian yang kelima ada pendidikan tentang akibat kesombongan. Kesombongan dapat membuat seseorang menolak kebenaran walaupun sudah jelas di hadapannya. Oleh karena itu, manusia harus memiliki sikap rendah hati dan mau menerima nasihat. Jadi, hikmah yang dapat diambil dari ayat ini adalah pentingnya bersikap jujur, menerima nasihat yang baik, dan tidak sombong terhadap kebenaran. Sebagai pelajar dan generasi Islam, kita harus membiasakan diri berkata jujur, berlaku adil, serta menjauhi segala bentuk kecurangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa surah Al-A'raf ayat 90-93 mengandung pelajaran tentang keimanan, kejujuran, tanggung jawab dalam berdakwah, dan akibat buruk dari kesombongan serta penolakan terhadap kebenaran.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan tafsir Tarbawi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.